Setiap bulan Juni, kita merayakan riwayat agung salah satu founding parents kita, Bapak Bangsa kita, I.R. Soekarno. Bapak Bangsa Indonesia yang secara optimal beliau telah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, serta terdiri dari beberapa paham perjuangan yang dianggap sejalan dengan revolusi Indonesia, seperti nasionalisme, Islamisme, bahkan Marxisme, seperti yang tertulis di halaman pertama buku di bawah bendera revolusi. Persatuan bangsa adalah modal awal melawan kolonialisme di tanah air Indonesia. Benedict Anderson dalam karyanya Imagine Community mendefinisikan bangsa sebagai komunitas yang dikonstruksikan secara sosial. Ada imaji yang dibayangkan orang-orang dalam memandang dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. Bangsa Indonesia telah mampu memandang dirinya sebagai sebuah kelompok. Bung Karno menuntun imaji setiap elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mengupayakan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perbedaan telah diikat dalam persatuan. Kita menjadi bangsa yang terikat secara konstitusional dalam sebuah dinamika sejarah Republik ini. Dalam merawat narasi dominan NKRI harga mati, perlu kita menelaah pikiran bapak bangsa kita, lalu secara konsekuen melaksanakan pembangunan nasional dengan menyadari NKRI harga mati sebagai modal awal yang kita wariskan, salah satunya dari sosok bapak bangsa kita, Bung Karno, yang tak hanya membangun infrastruktur fisik. Bung Karno membangun kepercayaan rakyat sehingga terbentuk persatuan bangsa di tengah dinamika sosial politik Republik Indonesia. Dengan pidato-pidato dan kehadirannya, ia nyalakan api semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang bersatu dalam proyek hidup bersama, berdaulat, mengisi kemerdekaan dengan berbagai eksperimentasi sosial dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional. Janet Mintz dalam bukunya Muhammad Max Marhen, Akar Sosialisme Indonesia, menyatakan dalam situasi pembangunan yang tidak menentu akibat kinerja parlemen dalam demokrasi liberal yang belum mampu diaktualkan. Konsep Manipul Ustek Bung Karno memberi harapan dalam kondisi yang tidak menentu dari demokrasi parlementer, serta berhasil dilumpuhkannya pemerintahan tandingan di Sumatera dan Sulawesi pada Februari 1958. Demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi terpimpin, kepribadian bangsa, dan sosialisme Indonesia. Secara ideal, dijadikan ajaran dasar yang dipaparkan sebagai haluan untuk menyatukan bangsa dalam dinamika pembangunan nasional sejak 26 Agustus 1959. Apa yang sudah diberikan Manipul Ustek dengan demokrasi terpimpinnya kepada rakyat Indonesia? Yang pertama, daya tarik terbesarnya adalah dorongan semangat nasionalisme waktu itu. Ada hasil nyata, Irian Barat kembali ke pangkuan Republik yang tidak mampu diwujudkan oleh bentuk pemerintahan sebelumnya. 2. Demokrasi terpimpin mendatangkan manfaat dengan semangat egalitarianismenya. Adalah Marhen, sosok wong cilik yang difokuskan dalam pidato-pidato presiden, bahkan rencana-rencana perekonomian. 3. Daya tarik ini rupanya belum usang. Orang-orang Indonesia sudah menyaksikan perubahan-perubahan besar terjadi di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Manipul Ustek dengan sistem demokrasi terpimpin di dalamnya menjadi sistem baru yang lahir tanpa kesulitan berarti selama naungan Presiden Soekarno yang menjamin kekuatan gotong royong bersama rakyat. Rakyat lebih mudah mengidentifikasikan sosok Soekarno sebagai pahlawan nasional yang telah lama dikenal, melebihi konsep yang diajarkan dan sistem yang Bung Karno bangun dengan melihat realitas pembangunan nasional Indonesia yang merdeka. Kini, eksperimentasi sosial di penjuru wilayah di Republik Indonesia perlu diupayakan secara demokratis, dilembagakan secara kontekstual, dan less violence
menjunjung martabat manusia dalam dinamika pembangunan nasional didukung teknologi tepat guna. Ini adalah upaya membaca dan menjaga relevansi di rumah kita yang mungkin tanpa terasa bisa saja terbakar. Eksistensi NKRI adalah eksistensi tiap daerah hingga pelosok negeri. Kebaikan yang dibangun tanpa nalar historis tak akan dapat membuat kita menjadi optimis. Zeitgeist atau semangat zaman kita hari ini dihadapkan pada bangkrutnya ruang hidup secara ekologis dan sosial. Trade-off ekonomi dan lingkungan perlu kita kurangi. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan telah menjadi zeitgeist hari ini dan perlu terus dituntun sebuah obor yang masih bisa kita percaya. Mari bersama kita percaya dan yakini kita punya dasar yang dibangun sejak sebelum proklamasi kemerdekaan yang masih relevan hingga kini. Secara otentik, Pancasila 1 Juni dipersembahkan Bung Karno yang menggali dalam ingatannya, ciptanya, dan khayalnya tentang apa yang terpendam dalam bumi Indonesia. Menurut Bung Karno, Pancasila adalah dasar yang dinamis, menghimpun segenap rakyat Indonesia dalam revolusi seluruh rakyat Indonesia. Di penghujung sidang BPPKI pertama, pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan asas kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan secara internasional, pemufakatan atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan dikerucutkan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah hidup Bung Karno yang agung yang kita rayakan dalam bulan Bung Karno adalah mahakarya Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti sebuah mahakarya seni, tentu tak ada mahakarya yang tidak layak kita rayakan. Mari rayakan bulan Bung Karno dan selamat merayakan bulan Bung Karno. Merdeka, merdeka.